Katolik merayakannya merupakan puncak iman dari ibadah. Internasionalnya kan Hari dirayakannya di Jumat. hari Jumat. Iya, karena kalau di hari Minggu pasti tidak akan. Bagaimana berpuasanya? Rumusan kami seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sahabat-sahabat sekalian, bertemu lagi dalam Sunan Suara Kerukunan bersama saya dengan Nanda Khairiyah. Sahabat-sahabat sekalian, di bulan Ramadan ini kita sudah memasuki minggu ketiga. Dan salah satu yang menarik adalah di tahun ini Ramadan kita tidak hanya melaksanakan sendiri, artinya tidak hanya umat Islam yang melakukan puasa. Saat ini sudah ada bersama saya Romo Suyadi, beliau dari Keuskupan Agung Jakarta yang akan bercerita bagaimana umat Kristiani di tahun ini akan berpuasa bersama gitu ya Romo. Saya sapa dulu teman-teman sekalian, selamat datang Romo di studio Suara Kerukunan. Terima kasih Mbak Nanda, selamat berjumpa di dalam kebersamaan. Romo, kita langsung saja, saya kira kita akan bicara yang sebentar lagi akan sama-sama kita jalankan, yaitu ada Hari Raya Paskah, Romo. Ya. Yang menarik memang Paskah kali ini bertepatan dengan Ramadan. Ya. Tapi sebelum kita bicara mengenai puasa dan lain sebagainya selama bulan Ramadan ini, saya ingin dulu kita mulai dari apa sebetulnya makna Paskah itu sebetulnya apa, Romo? Baik, terima kasih. Sebelum saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa, terutama saudara-saudaraku umat Muslim di dalam bulan Ramadan ini, dan kebetulan bersamaan dengan akhir dari puasanya umat Katolik yang akan merayakan sebentar lagi perayaan Paskah ya. Paskah suatu rangkaian panjang bagi umat Katolik yang telah dipersiapkan selama 40 hari masa berpuasa, yaitu dimulai dari Rabu Abu yang menandakan masa pertobatan Rabu Abu itu. Jadi sebelumnya sampai pada masa Paskah, perayaan Paskah, umat Katolik melaksanakan ibadah puasa dan pantang untuk mempersiapkan diri secara rohani agar pantas dan layak untuk merayakan Paskah. Begitu. Paskah sendiri artinya kebangkitan Tuhan, yang mana umat Katolik merayakannya merupakan puncak iman dari umat Katolik, di mana penebusan bagi umat Katolik untuk memperoleh rahmat keselamatan dari Allah, yaitu dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu. Jadi dimulai dari Rabu Abu. Dari Rabu Abu. Tahun ini dimulai kapan, Romo? Rabu Abu awal Maret. Dari awal atau pertengahan Maret, saya agak lupa. Yang jelas ada 7 minggu dari sejak Rabu Abu, minggu-minggu yang dilewati. Masa puasanya umat Katolik selama 40 hari, kecuali pada hari-hari Minggu. Hari Minggu. Tapi hari Senin sampai Sabtu berpuasa. Itu masa puasa dan pantang bagi umat Katolik selama 40 hari. Ya, berarti dari Paskah nanti tanggal berapa itu? Ya sebentar lagi. Hari Minggu 15 April ditarik mundur selama 40 hari. Ya. Kurang lebih pertengahan Maret, awal Maret yang lalu. Begitu. Jadi selalu dimulai di hari Rabu Abu. Disebut Rabu Abu. Ya, dimulai dari hari Abu kan mengapa dengan disebut Rabu Abu? Karena setiap umat yang memulai masa puasa dan pantang ini dalam ibadahnya akan ditandai abu. Karena di masa pandemi biasanya abunya diberikan tanda salib bidahi, sekarang ini ditaruh di atas kepala. Karena masa pandemi ini dari tahun-tahun yang lalu begitu. Jadi selama 40 hari itu selain hari Minggu melaksanakan puasa. Puasa dan pantang. Ada perbedaannya tidak, Romo? Puasa yang kami jalankan Muslim dengan yang dijalankan oleh umat Kristiani. Umat Kristiani menjalankan puasa sebagaimana yang diatur tentu dalam hukum Gereja Katolik, namanya hukum Kitab Hukum Kanonik yang merupakan pedoman untuk umat Katolik seluruh dunia. Di situ mengatur bagaimana kewajiban untuk berpuasa dan pantang. Kewajiban dasarnya untuk berpuasa itu hari Rabu Abu itu dan Jumat Agung. Hari-hari yang lain berpantang. Apa yang mereka senangi. Nah,
Namun tidak dilarang bahwa akan berpuasa 40 hari itu, selama 40 hari. Bagaimana berpuasanya? Rumusan kami seperti ini. Hanya boleh makan kenyang satu kali satu hari. Entah pagi, entah siang, entah sore. Yang lainnya kalau makan sedikit silahkan. Atau tidak makan sama sekali silahkan. Nah, intinya apa? Bukan soal menahan lapar dan seterusnya. Bukan hanya sekedar itu, tapi sikap hidup buka hari. Yaitu mengolah batin kita agar kita semakin dekat pada Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga hidup kita jauh lebih baik. Itu. Kemudian yang kedua, dalam masa puasa itu sendiri, seluruh umat beriman Katolik diminta untuk menyisihkan dari apa yang dipuasakan itu. Kalau misalnya saya makan sehariannya kenyang satu kali, kan berarti yang lain kan mungkin makannya sedikit-sedikit. Anggap saja sekali makan 10.000 ya, syukur-syukur bisa menyisihkan 10.000. Dari porsi makannya harusnya 3 kali, 2 kalinya disisihkan. Maka ada namanya aksi puasa pembangunan. Dari biasa yang kita pakai untuk makan minum itu disisihkan, kemudian dikumpulkan, dibuatkan kotak itu disebutkan aksi puasa pembangunan, dan uangnya dimasukkan di situ, dan nanti setelah Paskah selesai dikumpulkan. Dan untuk apa? Itu untuk membantu seluruh umat Katolik dan seluruh masyarakat yang memerlukan, seperti itu. Sejauh kita mampu, dapatnya berapa gitu. Sesuai dengan porsi yang memang tadi Romo sampaikan. Ya. Kalau makannya sekali makan 5.000. Ya sebenarnya itu tidak dipatok seperti itu. Yang jelas ada kotak, kemudian masing-masing pribadi dan keluarga masukkan dalam kotak itu pada akhir masa Paskah, kemudian dibuka dan disatukan di Keuskupan, nanti juga sebagian disetor tentu dari Keuskupan ke KWI, dan untuk membantu masyarakat dan umat Katolik di Indonesia, seperti itu. Untuk maslahatan umat bersama. Untuk bersama. Jadi buah-buah rohani dari puasa ini, orang juga hidupnya semakin baik, semakin dekat dengan Tuhan, tapi di sisi lain juga buah banyak untuk membantu sesama, untuk melaksanakan amal kasih kepada sesama, seperti itu. Maka berbagai macam kemudian dilakukan aksi-aksi puasa pembangunan itu, entah di masyarakat atau di mana, umumnya biasanya membantu untuk berbagai macam hal, entah perbaikan jalan, perbaikan rumah rusak, entah perbaikan macam-macam hal, kantor RW, kantor RT, dan lain sebagainya untuk masyarakat pada umumnya. Itu buah-buah dari puasa umat Katolik yang selama ini dilakukan. Jadi selain ada dimensi ketuhanan tadi, juga ada dimensi sosial gitu. Karena tidak bisa dilepaskan antara dimensi ketuhanan dengan dimensi sesama itu, satu keterkaitan, karena umat Kristiani, umat Katolik itu mendasarkan pada iman kepada Allah dan diwujudkan dalam kehidupan bersama dengan sesamanya kepada siapapun juga, agama apapun juga kepercayaannya dan lain sebagainya. Jadi ungkapan cinta kasih itu diungkapkan pada Tuhan Allahnya dan kepada sesamanya. Jadi cerminannya begitu. Ya. Lalu kemudian Romo, kalau Kamis Putih itu apa? Ya. Nah, dalam masa Prapaskah selama 40 hari ada ada ritual-ritual keagamaan. Dimulai dari Rabu Abu, kemudian setiap minggu disebut Prapaskah pertama, Prapaskah kedua, Prapaskah ketiga, Prapaskah keempat, Prapaskah kelima, kemudian masuki yang disebut Pekan Suci, yaitu pekan bagaimana peristiwa Tuhan itu dirayakan. Pekan Suci diawali dengan Minggu Palem yang baru saja dirayakan, yaitu memperingati Yesus masuk ke Yerusalem sebagai kota abadi yang kami percaya seperti itu. Bagaimana Yesus diyakini bahwa membawa keabadian bagi seluruh umat Katolik, umat Kristiani, untuk menuju pada kehidupan yang abadi, kehidupan kekal. Dilambangkan kemudian upacaranya dengan pemberkatan daun palma, karena Yesus pada waktu disambut sebagai raja untuk menuju keabadian. Kemudian di depan gereja diberkati, kemudian masuklah romonya dengan pemimpin ibadah itu ke dalam gereja membawa daun palma itu, dan umat diperciki dengan air suci. Itu dilanjutkan dengan ibadah seperti itu, tandanya seperti itu. Dan itu dilaksanakan tidak hanya di Yerusalem, tapi ya sekarang dari sekarang ya dilaksanakan. Ini kan simbolisasinya dengan Yerusalem itu kan dulu gitu. Ya. Sekarang kan tentu di tempatnya masing-masing, di gereja masing-masing gitu. Apakah Yerusalem sebenarnya ada atau sekarang mungkin di gereja-gereja Katolik yang ada di sana ya dilakukan gitu loh. Tapi di seluruh, maksudnya simbolisasi itu menyimbolkan sekarang umat
diberkati daun palmanya, kemudian berarak masuk ke dalam gereja sebagai tempat Tuhan yang bersama di dunia ini. Itu seminggu berarti sebelum perayaan Paskah. Ya. Sebetulnya Paskahnya sendiri kapan? Paskahnya ya minggu depannya. Hari Minggu. Depannya, ya Paskah itu selalu hari Minggu. Selalu hari Minggu. Paskah itu selalu hari Minggu, dan hari-hari Minggu itu disamakan dengan hari Paskah. Hari kebangkitan Tuhan itu hari Minggu, Paskah, kemudian setiap hari Minggu yang umat Katolik ke gereja itu disebut ya hari Minggu, itu merayakan hari kebangkitan Tuhan. Maka perayaannya umat Katolik pada hari Minggu. Tapi libur nasionalnya kan di hari Jumat. Iya, karena kalau di hari Minggu pasti tidak akan kena, maka dari dulu dibuat hari Jumat oleh pemerintah, pasti karena menyangkut kaitannya dengan libur secara umum, karena hari Minggu sudah libur, mungkin begitu dari pemerintah. Biar dijadikan hari nasional. Hari nasional. Nah. Lalu kembali lagi ke Kamis Putih. Gitu. Nah, ini setelah itu kemudian masuk yang disebut pada pekan suci ini umat diharapkan untuk semakin mengolah diri, semakin banyak berdoa, semakin banyak permohonan rahmat pengampunan pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian semoga layak untuk merayakan Tri Hari Suci. Tri Hari Suci dimulai dari Kamis Putih. Kamis Putih itu akan memperingati peristiwa perjamuan malam terakhir, yaitu sebelum Yesus masuki masa sengsaranya dari Kamis Putih itu. Maka Kamis Putih yang pagi pada umumnya para pastor itu memberi janji imamatnya, janji sebagai imam, kan pastor itu sama dengan imam kan yang memimpin ibadah. Sebagai imam beri janji imamatnya di depan uskup, biasanya di katedral. Itu seluruh pastor setiap uskupan melakukan itu, memperbarui janji imamatnya agar semakin dikuatkan, diteguhkan untuk melayani umatnya. Seperti itu pagi. Kemudian malam ada perayaan Kamis Putih. Kamis Putih merayakan, tadi saya sampaikan, untuk merayakan perjamuan malam terakhir. Ya, pusat dari umat Katolik untuk doa itu dari perayaan Ekaristi. Kapan Ekaristi didirikan? Sejak perayaan perjamuan malam terakhir pada hari Kamis Putih itu. Yang intinya ada dua perayaan. Satu, semangat melayani dengan pembasuhan kaki para rasul. Wah, itu pada waktu Yesus mengalami seperti itu. Kemudian sekarang dilanjutkan juga mewakili pengalaman yang lampu itu, juga dipilihlah 12 umat untuk dibasuh kakinya. Berarti acaranya Kamis malam begitu? Ya, Kamis malam dimulai dengan pembasuhan ibadah, kemudian pembasuhan kaki, setelah khotbah pembasuhan kaki, kemudian dilanjutkan dengan ibadah Ekaristi biasa gitu. Tapi yang menjadi ritusnya salah satunya adalah pembasuhan kaki itu, semangat untuk melayani satu dengan yang lain. Untuk siapapun juga, umat juga melayani, kemudian para pemimpin gereja juga melayani satu dengan yang lain. Semangat pelayanan yang akan dikenang di Kamis Putih itu, tetapi yang paling utama adalah Kamis Putih itu Ekaristi, perayaan Ekaristi, puncaknya iman dalam ibadah umat Katolik itu dinyatakan oleh Yesus pada waktu Kamis Putih itu. Nah, setelah Kamis Putih kemudian masuki masa sengsara Yesus, ya, karena setelah perjamuan terakhir kemudian Yesus berdoa di Taman Getsemani, dan disitulah mulai penangkapan di situ. Maka dengan berlanjut sampai dengan Jumat Agung, di mana Yesus mengalami peristiwa sengsara di situ. Nah, peristiwa sengsara itu dengan penyaliban itu, maka dirayakanlah Jumat Agung. Bagi umat Katolik, merayakan Jumat Agung itu sebagai perayaan akan peristiwa wafatnya Tuhan Yesus dengan kisah sengsaranya, yang artinya untuk penebusan umat manusia atau umat Kristiani, umat yang percaya kepada Yesus itu. Seperti itu. Nah, jadi mulai dari Kamis malam lalu beranjak kepada hari Jumat, gerbang masuk tadi dikatakan kesengsaraan. Kesengsaraan. Lalu di hari Sabtunya berlanjut. Nah, saya jelaskan sedikit dulu. Kemudian pada Jumat pada umumnya kalau pagi ada jalan salib di gereja-gereja, kemudian siang mulai antara jam 2 atau jam 3, ada yang mulai jam 1, tergantung berapa kali itu, ada ibadah memperingati sengsara Tuhan Yesus, yaitu Jumat Agung itu, ibadah memperingati sengsara Tuhan Yesus. Seperti itu. Itu misa atau bagaimana? Ibadah, karena tidak ada misa. Kalau
kalau istilah misa itu pasti ada perayaan Ekaristinya, nanti ada doa syukur agung di mana ada peristiwa mendoakan husti, kemudian anggur dicampur dengan air, nama dikonsekrir. Itu pada Jumat Agung tidak ada misa. Satu-satunya hari tidak ada misa itu hanya Jumat Agung. Jumat Agung. Ya, Oke. seperti itu. Jadi ibadahnya. Ibadah Jumat Agung. Gitu. Lalu setelah itu hari Sabtu. Nah, masuk kemudian pada hari Sabtunya, mulai dari setelah ibadah Jumat Agung itu disebut masuki Sabtu Suci, karena sepi. Memperingati bahwa Tuhan masuk di dalam kematian, artinya di dalam kelemahan, artinya di dalam sungguh-sungguh iman kami meyakini bahwa Tuhan masuk dalam kematian dari sepi sunyi, tidak ada apa-apa, kehilangan gitu. Karena itu setelah Sabtu pagi sampai dengan sore, kemudian masuklah malam Paskah. Malam Paskah. Sabtu malam biasanya mulai jam 6 gitu. Dimulai itu bahwa berkeyakinan bahwa Tuhan bangkit gitu. Maka ditandai di depan gereja itu menyalakan, memberkati dan merayakan lilin Paskah, tanda kebangkitan itu. Kemudian mengada pujian Paskah yang meriah. Kemudian ibadah itu dengan firman-firman Tuhan sebanyak 7 firman, biasanya dari sekian dulu mungkin sekian puluh ya, sekarang udah hampir 7 firman itu mulai dari kisah penciptaan dengan kemudian sampai dengan kebangkitan Yesus gitu, kisah penciptaan, kemudian macam-macam bacaan firman-firman Tuhan, kemudian merayakan bacaan tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Itu malam Paskah. Kemudian Paskahnya itu Minggu Paskah, Minggu Kebangkitan Tuhan. Semua bacaan sudah mengungkapkan, semua firman Tuhan mengungkapkan peristiwa kebangkitan Tuhan, seperti itu. Yang menarik Romo, ini mungkin karena saya di luar Katolik gitu ya Romo ya, tidak. Yang kita pahami dari Paskah adalah salah satunya menghias telur Romo. Ya itu pada masa berikutnya sebenarnya peristiwa kebangkitan Tuhan. Kemudian bagaimana masyarakat atau umat dari abad ke abad itu merayakan itu kan makna Paskah itu kan kebangkitan, berarti orang dilahirkan kembali. Simbolnya apa yang kelahiran itu ya dari telur, itu telur pecah menjadi ayam gitu. Jadi, itu kan budaya dari mana saya juga tidak begitu memahami gitu, tetapi ya budaya-budaya berkembang sampai saat ini ya silahkan saja gitu. Tapi menjadi menarik itu. Jadi menarik karena anak-anak mencari lomba menghias telur Paskah dan lain sebagainya. Tetapi nggak ada kaitannya sebenarnya dengan Paskah sendiri. Sama kalau dengan Natal itu yang ada Sinterklas, nggak ada kaitannya gitu. Tapi identiknya. Nah, identiknya dengan, padahal itu bagaimana kreasi masyarakat pada zamannya itu untuk menghayatinya dengan cara itu, menghias telur Paskah kalau pada Paskah ini. Seperti itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya bertanya makna Paskah dan lain sebagainya kepada Romo ini tentu saja bukan kemudian untuk kita sharing ajaran agama masing-masing gitu Romo ya. Ya tidak. Kita ingin sekedar mengetahui gitu. Lalu kemudian saya jadi tahu ketika Romo melaksanakan itu tahu bisa tujuan kan itu, kalau kita itu satu sama lain bisa mengerti atau tahu lah, kita kenal untuk masing-masing ibadahnya bagaimana, kan kita menjadi tahu bahwa dia sedang ibadah, maka kami akan menghormati, silahkan Anda beribadah, syukur-syukur yang lain itu bisa membantu agar ibadahnya lancar gitu ya, tidak terganggu gitu. Punya makna yang luar biasa. Kadang karena ketidaktahuan kita mungkin ya ada teman-teman di luar sana yang suka yang suka mencela dan lain sebagainya gitu tentang agama orang lain. Saya kira ini tidak bagus untuk dilakukan. Semakin kita kenal, ternyata punya makna yang sangat berarti paling tidak untuk pemeluknya. Kemudian Romo, kalau kita bicara Paskah, saya tidak tahu kalau saya bilang sama ini, kalau tersinggung mohon maaf. Enggak apa-apa. Apa bedanya Paskah Katolik dengan Paskah Kristen Romo? Pada dasarnya prinsip dasarnya sama, mengenang peristiwa kebangkitan Tuhan. Hanya dalam Paskah Kristen tentunya liturginya tidak sebanyak dengan Katolik gitu. Apakah mereka mungkin saya tidak tahu persis, tapi biasanya yang sejauh saya tahu merayakan
Jumat Agung, kemudian Minggu Paskah. Dua ini. Nah, tentu ya umat Kristen yang non Katolik mempunyai makna-makna tersendiri gitu ya. Tapi makna secara umum tentu ya sama. Peristiwa Jumat Agung itu mengenang sengsara Tuhan, kemudian Paskah mengenang kebangkitan atau merayakan kebangkitan Tuhan. Namun karena memang di dalam umat Katolik itu liturgi gereja Katolik penghayatan akan peristiwa-peristiwa tentang Tuhan Yesus, maka semuanya diperingati ya. Kalau Natal juga rangkaiannya ada gitu. Ini sama dengan Paskah ini ada 40 hari. Itu perayaan itu panjang gitu, panjang. Bukan. Kamis Putih salah satu bagian. Jadi puncaknya adalah pada Minggu Paskah, tapi rangkaiannya dari Pekan Suci, Minggu Palem, kemudian masuk 3 hari suci itu, kemudian merayakan Paskah. Bahkan lebih lama daripada Ramadan kan. Oh iya, makanya ini udah ketemunya di pertengahan Ramadan dengan di ujung Paskah gitu. Nah, Paskah sendiri nanti perayaannya selama 40 hari. Nah, 40 hari. Setelah 40 hari, kemudian 10 hari kemudian Hari Raya Pentakosta. Jadi, peristiwa-peristiwa itu di dalam umat Katolik, gereja Katolik memang semua peristiwa-peristiwa ada perayaannya. Begitu. Ada maknanya setiap peristiwa perayaan itu. Kalau perhitungan tahunnya itu gimana sih Romo? Kalau Ramadan kan dengan kalender Hijriah. Ini kalender Masehi biasa. Jadi harinya selalu sama. Harinya selalu sama. Tanggalnya ya beda lah. Karena hitungannya begini, itu berdasarkan kalender liturgi. Nah, kalender liturgi gereja Katolik itu ada 32 minggu ya. 32 minggu. Kemudian ada yang 31, ada yang 32, ya rubahnya sedikit sekali. Tetapi selalu akan jatuh pada hari Minggu untuk Paskah, yang Jumat Agungnya hari Jumat, kemudian Kamis ya Kamis Putih, Minggu Palem ya hari Minggu gitu. Nggak mungkin Kamis Putih jadinya di hari Selasa. Nggak bisa gitu. Rabu Abu ya harus hari Rabu gitu. Udah harinya sudah pasti, kemudian tanggal-tanggalnya berubah sedikit. Biasanya memang Paskah sekitar bulan April gitu. Awal April sampai dengan pertengahan April. Gesernya sedikit-sedikit 1 minggu atau 2 minggu. Tapi itu sudah ada rumusannya, dan seluruh umat Katolik ya pasti mengikuti karena rumusannya satu gitu. Ya. Begitu. Tadi di awal saya katakan Ramadan tahun ini akan menjadi menarik karena berbeda dengan Paskah. Menurut Romo bagaimana? Ya, saya kira sangat setuju bahwa kita kemudian ada saling untuk menerima, menghormati satu dengan yang lain, kebetulan berbarengan. Dan kami Katolik memang mendahului dari pertengahan Maret yang lalu gitu. Saya kira suatu yang menarik bahwa di dalam keimanan kita itu ada hal yang mirip-mirip lah, sama sih belum tentu ya, tapi mirip-mirip. Jadi pada waktu yang bersamaan ini semakin terasa bahwa ada penghayatan untuk menghayati imannya pribadi-pribadi masing-masing agama, dan kebetulan bersama-sama Ramadan ini kan juga penyucian diri, kemudian di dalam merayakan Paskah juga umat harus menyucikan diri agar bisa merayakan Paskah dengan hati yang suci juga. Saya kira kedua hal yang mirip ya, yang sama untuk penyucian diri dalam kehidupan ini, mencapai dengan orang yang mencapai kesucian kan tentu sampai pada sampai pada kebebasan untuk memuji Tuhannya dengan hati yang suci ya sama saja gitu. Ya. Baik sekali tadi Romo, bukan sama tapi mirip gitu ya. Jadi ya semakin kita tahu apa yang mirip di antara kita, saya kira akan merasa semakin berkeluarga, semakin seperti keluarga, saudara dan lain sebagainya. Saya kira itu memang kita satu saudara bangsa tanah air, satu saudara mungkin kebersamaan dan sebagainya yang selama ini kita hayati. Dalam agama memang keyakinan masing-masing ya, tetapi dalam kebersamaan nggak bisa, kita itu harus bersama-sama. Dan dalam agama tentu ada ritus tata cara masing-masing. Nah, kita kalau merasa satu keluarga besar bangsa, satu keluarga besar umat manusia, satu keluarga besar kebersamaan, tentu saling bisa menghormati lah. Menerima artinya menerima mereka untuk melaksanakan ibadahnya. Oh, silahkan beribadah, silahkan untuk berdoa dan lain sebagainya. Ya itu kan keyakinan masing-masing. Tapi hidupan bersama ya tidak bisa ditolak bahwa kita itu bersama-sama tumbuh berkembang bersama, maju bersama, dan hidup kebersamaan ini kan akan membuat satu sama lain itu bahagia mestinya. Begitu. Betul. Saya setuju sekali, Romo. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang suka memberikan hoax kurang mengenakan di media sosial bisa lihat podcast kita hari ini.
Terima kasih Romo atas Sama-sama. kehadirannya. Ini diskusi kita yang sangat menarik. Terima kasih. Ya, teman-teman. Saya terakhir boleh? Ya, silakan, Romo. Ini tadi tentang hoax itu. Mari kita bersama umat beragama ini justru sebagai penangkal hoax yang tidak baik, mari kita buang, kita singkirkan. Yang baik-baik, yang punya nilai positif, mari kita sebarluaskan. Seperti ini kan nilai positif itu untuk kehidupan bersama, sebarluaskan. Berita-berita yang tidak baik, mari kita langsung delete itu. Dan terutama anak-anak muda yang kreatif, kreator-kreator anak muda itu silakan membuat banyak nilai-nilai positif kehidupan bersama yang kita sebarluaskan sehingga kehidupan ini saling mendukung satu sama lain dan kita berbahagia bersama dalam kehidupan ini. Terima kasih. Dalam banget kan Romo. Terima kasih ya untuk Sunan ya Terima kasih, kebersamaannya. Terima kasih atas kehadirannya. Sahabat-sahabat sekalian, mohon dukung kami dengan cara like, comment, dan subscribe di channel Info Kerukunan. Untuk beberapa episode sebelumnya kita juga sudah tayang, silahkan bisa diklik link-link yang ada di bawah. Terima kasih atas waktunya sahabat-sahabat sekalian. Kita ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.